bagus yang nyanyi suaranya kayak roda jamu nyamuk cap itu bangok. Kalau kita mau tampil, bener kan kita bukan penyanyi, bukan Indonesian Idol, bukan KDI. Sekurang-kurangnya, kalau kita mau tampil, sekurang-kurangnya suara jelek. Lu mau ngapain? Entar dulu. Usah dodol Garut. Ya. Suara biar benar suara. Kenapa begini, Bang? Nggak biasain suara. Iya. Ya, sedang ya. Volumenya 3, volumenya perbesar sedikit. Volume bawah perbesar sedikit. Atas cukup, bawah, ya. Ya, udah, ya. Assalamualaikum. Sekurang-kurangnya kita nyanyi dulu di rumah. Kamar mandi, jangan, karena tempat jin, tempat syaitan. Di kamar dah. Kalau mau dengar suara kita enak atau kagak, nyanyi dulu di kamar sendiri. Emak, bapak, abang tegorin, jangan ngatain nih. Saya mau tampil di Gusro, bukan Busro. Mau tampil di Gusro. Dengerin mak, tolongin dengerin aja sambil goreng, biarin deh. Gimana mak, bagus gak mak? Begini neng, lu kan anak gue. Dibang dikeroyok meja mah, lu jangan nyanyi. Dibang dikeroyok meja mah, lu jangan nyanyi neng, jangan neng. Lu nyanyi, bapak lu kesian orang katain. Satu, kedua, waktu suara keluar, kuping pasang. Apakah suara aku ini tinggi, kemudian rendahnya enak, atau dari awal nyanyi begitu, atau rendah ke tinggi nggak pantas? Turun. Abang bilang begini, lo jaga nama abang lo. Gue malu Musa Alwi, Nabi Alwi. Ketimbang dikatain, lo jangan maju dah. Tapi bang sayang bang, latihan udah 3 minggu, bisa jadi suara jelek, tidak seperti biasa. Ya. Kok inti kan suara tuh udah bagus aja, selagi inti dengar udah, yang penting kedengaran. Pendek, anak tidak lah seperti itu, terlalu sensitif, terlalu peka anak punya pendengaran. Itu HP murah perlu matiin ya. Kecuali HP yang 12 juta bunyiin nggak apa-apa. HP 1100 sih nyalain. HP 800 kayak bunyi lendeng. Dina. Udahan pulsanya tinggal 3.200. Matiin yang murah-murah. Matiin yang murah. Apapun matiin yang murah-murah. Termasuk guru murah matiin. Jangan kasih kesempatan dia tampil untuk ceramah. Ya, jamaah murah, tahu murah tak berarti. Jadi tidak mau disingkirkan tuh orang-orang murah dari hadapan kemuliaan. Biasanya sesuatu yang murah nggak bisa jadi mahal. Tapi kalau sesuatu yang bisa ditata untuk bisa menjadi bernilai, itu yang wajib dipelihara. Di orang-orang murah matiin sudah. Termasuk emak-emak murah matiin. Siapa yang emak-emak murah? Tuh, yang utangnya terbalik. Yang enak nih ada anak muda 3 orang cukup yang berani memperkosa, Anda bayar. Ini 1 juta ke 3 gue bayar nih. Syaratnya perkosa di bawah pohon jati ya. 1
1 juta DPR 3 orang. Lu makan soto karet ban. Susah sih. Kalau ban motor mending ini ban panser. Iya, nginjek batu nggak berubah, nginjek batu nggak berubah begitu. Itulah nyak kita. Paham deh lo. Mana lihat? Hah? Bukan sama istri lain bukti laku sholat. Yang masalah mayit. Masalah mayit. Salasin bukan khutbaten. Hamzah? Oh, salasin. Ini nomor berulang-ulang ini lihat. Nomor 25 ada 2, 24 ada 2. Kelebihan nih Kang cetak nih. Rugi Kang cetak nih. Iya, habis 29 40. Ngacok juga nih kitab nih. Nyolong kali ya. Cari itu ah. Double. Sesuatu yang double udah nggak ada enaknya. Kapan double nggak ada enaknya? 1 double song, 2 double 6. Itu nggak ada enaknya. Suara nggak enak pan. Ini suara berat ini, nggak enak ini. Ada apa nggak biasa-biasanya suara begini? Biasanya bagus suara. Coba volume perbesar bagian bawah. Nggak enak amat suaranya. Iya. Ini benar suara. Ini pada nggak bisa ngatur. Bisa saja itu, hati-hati itu dipunya salonnya berubah. Perubahan salon yang terjadi membawa angin pun berbeda. Apapun yang terjadi, selalu terjadi perubahan yang ada. Jadi kalau mau stabil, begitu tata caranya, begitu penempatannya, segitu treble, segitu bass, segitu volume. Mesti tahu itu. Inti kan jadi orang Islam kan udah lama jadi gembel, tapi mulia dalam penampilan, mulia dalam gaya, mulia dalam ibadah. Adalah orang-orang hina. Banyak kan di semua wilayah hina, na'udzubillah jadi pemimpin agama. Rasulullah. Di mana kehinaan selalu menjadikan kita berbuat salah kepada siapapun. Itu orang hina begitu. Ini mesti sadar ya, otak anda bukan otak orang hina. Mata anda mata perang, otak anda otak perang, kuping anda kuping perang. Jangan berbuat sesuatu yang menjadikan ranjau dalam pikiran anda. Lalu kan taunya numpang magang buat mampus selesai. Aku bukan anda. Yang diajar mulia di mata Allah Ta'ala. Gak ada orang mulia hina dalam kehidupan. Di mana kemuliaan selalu dilatih dengan pendidikan, pelatihan, pengajaran, pendengaran, perasaan. Cara-cara kerja yang tidak bagus dialihkan, diperhatikan. Begini, jangan itu, begini. Apa yang jadi membuat otak guru jadi rusak, hindari. Jangan suka bertindak seorang diri. Jangan suka mengambil inisiatif yang guru tak senangi. Orang-orang hina. Atau malu kan. Kalau tak aneh kok DPA, na'udzubillah seolah ya. Gerandong ada gerandong? Ada. Hah? Ada gak gerandong? Ada. Hah? Ada. Kau yang jawab bukan gerandong. Setiap kehinaan di lingkungan Al-Busra wajib aku usir. Gerandong ada kasih waktu 1 minggu lagi untuk aku usir. Terang panjang gerandong. Untuk diketahui siapa maling di Al-Busra, siapapun maling di Al-Busra, tetap aku usir dengan catatan. Foto dulu mukanya dari depan dari belakang, kiri kanan, selesai, ambil filmnya. Baru nak usir. Jangan coba-coba membuat cacat di Al-Busra, nyolong apapun juga, tetap jangan coba-coba berbuat cacat di Al-Busra. Hilang ini, hilang itu, hilang ini, hilang itu. Barang yang hilang bisa dibeli. Tapi ingat, perbuatan hina tak boleh terjadi.
Bisa dimodin deh. Apapun barang yang hilang dari badan kita, insya Allah bisa kebeli. Tapi ingat, perbuatan hina tak boleh dibiarkan terus terjadi. Akibatnya, terus kehinaan berjalan. Kemuliaan diajarkan, tapi kehinaan yang diperbuat. Jangan biarkan orang itu ada di hadapan. Singkirkan orang-orang murah. Itulah mana murah. Otak mana otak perang deh. Jangan dianggap pengetahuan yang modal-modalnya perempuan, otaknya nggak berjalan. Woi, semua kebaca. Bismillahirrahmanirrahim. Jam berapa nih? Baru jam 2. Tanggung. Subuh jam berapa? Subuh jam 4. Subuh jam berapa sih subuh? 4:30 ya? Jangan ngomong 4:30 Makanya orang tuh sebelum di SD TPA dulu. Jangan ngomong jam 4:30 Mana yang terdekat? Jam 5 kurang 20. Lihat. Orang murah tapi tahu diri. Hidup gading Serpong. Mati kena fitnah. Habib dapat jatah 1 juta tapi kagak datang. Macet di puncak. Makan tuh hinaan orang. Ya, Fatihah dulu ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila arwah azwaj tahara ummahatil mu'minin wa li baitihi tayyibin at-tahirin was-sahabati wat-tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin min al-ulama al-'amilin wal awliya wasyuhada was-salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah ala ma nawayna wa ma azamna wa ma qasadna wa ma talabna wa ma da'awna wa ma rajawna wa ma alanna wa ma asrarna umur dunya wal akhirah. Al-Fatihah ala ma nawabihi jami'us sadat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Qul wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah malam minggu kedua tepatnya tanggal 9 September tahun 2006 kata orang bertepatan dengan 16 Sya'ban 1427 Hijriah. Alhamdulillah yang mudah-mudahan 2 minggu ke depan yang bisa puasa laki-laki upayakan untuk puasa, sebab ada yang kuat puasa kesehatannya yang memungkinkan, sehingga agama memberikan dispensasi atau keringanan. Jangan berpuasa seperti dia kena penyakit mah yang berlebihan, mah yang sudah kronis, atau jantungnya bagus, ginjalnya hilang, udah akan makan kebuli, nggak makan nyolong. Orang murah, nggak nyumbang, nyolongnya sih kebuli benampan-nampan. Ya, orang murah, makanya kacamatanya pada tebal-tebal. Tuh kirim bapak sore. Perempuan yang berkebetulan dalam keadaan haid, terima kasih Allah Ta'ala, pada saat ingin melaksanakan ibadah puasa, haidnya pun dah datang. Alhamdulillah, berarti dapat kemuliaan dan diberi jalan kesehatan pada fisik atau tubuhnya gara-gara datang haid. Perempuan yang sehat adalah dia yang datang haid. Wanita yang sempurna adalah dia yang mengalami nifas, yakni darah yang keluar setelah melahirkan. Laki-laki murah adalah dia yang bulan puasa berjudi tetap, bermabok-mabokan jadi kebanggaan, begadang tapi mencuri, lalu membuat hal urusan yang menjadikan dia berdosa, orang lain pun terlibat dalam dosa. Tuh sehina-hina manusia. Dan biasanya orang begitu orang yang paling hobi
membuat peringatan 17 Agustus yang merusak lingkungannya, dan orang-orang yang demikian adalah manusia yang paling hobi merusak lingkungan dengan layar tancap untuk membuat seakan dirinya betul-betul Indonesia asli adalah anjing-anjing di lingkungan. Dia merusak lingkungan dan jalih HUT RI. Biasanya manusia begitu. Dan musuh negara berawal dari situ. Kalau musuh agama udah ketahuan. Nanti lihat nih orang-orang begituan kerjaan. Pesan di Kampung Wates katanya belum lama, artinya belum lama di Kampung Wates ada layar tancap katanya. Ya dapat izin dari RT RW, mungkin RT-nya mungkin orang dilemak, satu miskin, dua penyakitan, tiga mau mati nggak jadi-jadi, Allah telah siksa terus sampai mati. Lebih jauh dari itu membiarkan anjing-anjing lingkungan RT, ya, dengan dalih Indonesia, ya, makin Indonesia dengan bikin layar tancap, dijadikan HUT RI sebagai mantel mereka. Itu pura-pura berpaham agama beda dengan kita, tapi sebetulnya anjing-anjing di lingkungan. Aku tahu mereka. Tapi biarin dulu. Kedengeran lagi di Kampung Wates sudah ada kelompok pemain voli perempuan. Kampung Wates lagi, lucu ya. Sampai berita ke Jakarta atau Kampung Wates udah ada rencana, bahkan sudah ada beberapa orang tuh voli perempuan, cabul-cabul biasanya yang main. Dan perempuan yang main voli bakal dicabutin namanya wakil atau ketua atau panitianya. Gue ngomong begitu, gue tanggung jawab. Enggak lu cabuin tuh orang, pura jadi ketua voli, lu cabuin tuh perempuan yang kayak anak pendek main voli. Alah, Kampung Wates lagi. Emang mesti aneh jadi lurah Kampung Wates kali, mesti aneh. Tapi enggak yarop, jangan yarop. Enggak ada untungnya jadi lurah, enggak ada untungnya jadi RW, enggak jadi untung jadi RT. Tapi gue matiin dulu orang-orang. Sebetulnya udah pada mati gitu, mati langkah, mati pikiran. Itulah kehinaan manusia. Itulah orang-orang murah yang Allah telah perlihatkan di hadapan orang-orang yang tak berkehendak hidupnya ada dalam nilai murah. Bisa dimodif, dibangun, dibentuk untuk kemajuan kampungnya. Tetap asal murah kembali murah. Meskipun diarahkan untuk menjadi memiliki nilai atau nilai tambah, tetap kepengen murah. Tuh, orang begitu Tuhan kasih panjang umur untuk Allah telah siksa kematiannya. Kampung Wates lagi. Asal tahu. Nanti lihatin orang-orang nanti pendatang-pendatang berjajaran, gembel-gembel, mau menguasai lingkungan. Dulu kali belum ada gua lo bisa kuasai kampung-kampung. Sekarang ada gua lo mati. Nanti biar tahu musuh negara, biar tahu sifat musuh negara, musuh agama, musuh masyarakat yang tidak murah. Musuh masyarakat, musuh agama, musuh negara yang otaknya cerdas, matanya tajam, perasaannya sensitif. Orang-orang tadi masuk Syiah, orang-orang tadi masuk Muhammadiyah, orang-orang tadi masuk LDI, orang-orang tadi masuk apa aja dengan warisan agama bisa dimodif. Sama Kampung Wates. Ya, sebetulnya mereka musuh agama, tapi jangan sampai di lingkungan enggak ketara beragama masuk Muhammadiyah, masuk ini untuk membuat letupan-letupan kebencian dan permusuhan atau keretakan sesama warga. Orang-orang tadi wajib diwaspadai. Banyak RT RW, kalau orang bodoh jangan jadi RT, jadi RW. Kalau lu bodoh mau pinter, tanya gue di sini, gue kasih tahu orang-orang ini. Kampung Wates lagi. Tapi ya Rob, kalau baru satu nanti yang dideretin, aneh-aneh yang matiin, aneh yang tanggung jawab, aneh yang matiin. Udah berapa nih? 4, 5, 6 orang Kampung Wates nih yang sudah mulai menambahkan wajahnya. Mereka tinggal tuh di gang-gang kecil. Itu. Ini belum sempat muter. Nanti ada yang bakar rumah mereka, ada yang bakar. Tanggal berapa sih? 9 September tahun 2006. Orang bertepatan dengan 16 Sya'ban 1427 Hijriah. Malam Jumat apa ya? Malam minggu kedua ya. Walhasil kalau bukan aku yang didik muslimin abad kini, abad 21. Kita udah masuk abad 21 nih. Kalau bukan aku yang didik mereka, ya Rabb, nggak bisa jalan manusia. Tadi anda umpamakan depan tamu-tamu muslimin Indonesia, anda umpamakan seperti orang yang tua yang dalam keadaan jongkok, lemah, miskin, tak berdaya. Nih,
Ini muslim Indonesia nih. Ini umpamakan orang tua gitu. Lagi nyender di tembok. Gitu. Apa itu? Orang yang begini, ini orang tua. Orang tua lemah tak berdaya. Umpamakan orang muslim Indonesia seperti orang tua lagi begini tuh. Oh iya. Ini jadi nyender di tembok tangannya lagi begitu. Ente lihat deh, gembel-gembel di pinggir jalan raya, orang-orang tua renta. Duduknya apa? Duduknya begitu lagi begini. Itulah muslim Indonesia, kecuali gua bangkitin. Itu dia yang bilang otak anak otak perang. Mata anak yang jangan samakan. Sejuta manusia nggak bisa mempersamakan melihatnya dengan anak. Sehingga sedikit ranjau di pasar, tetap anak kejar orang itu, siapapun dia. Nasallallahu salamah wal afiyah. Terlalu hina. Jangan nyabu, jangan bohongin guru, jangan ngakalin guru, jangan tipu guru. Paham ini? Karena bukan guru asal ini. Iya, bukan tandingan orang sekarang. Jangan bohongin guru, jangan tipu guru, jangan permainkan guru, jangan coba-coba ngakalin guru. Bisa dimodin deh. Perbuatan tadi mengakibatkan kita lepas kendali. Diberi pendengaran, diberi pemberitahuan, diberi ajaran, tetap tak peduli. Tuh kualatnya. Contoh kaset CD. VCD, orang tua aneh bikin acara di sini. Oh ya, kan yang jualin PKI. Yang meliput PKI, yang jual PKI. Bisa dimodif. Karena dia berbuat ketidakjujuran di tempat kebaikan, Allah Ta'ala belum membalas mereka. Pada akhirnya mereka yang seakan memperlihatkan kecintaan, kemuliaan dan seakan hati jiwanya buat Al-Busra, buat aku punya orang tua. Apa tindakan berikutnya? Kualat yang dilakukan di luar sadar menjadikan mereka menipu orang-orang baik. Apa hasilnya? Penjara Kapolda. Bisa demodi sehingga CD-CD yang dijual olahan PKI. Paham ini? Contoh tadi, Mamin kasih aneh CD yang kemarin Maulid 2006. Ente tahu? Aneh lihat sebentar. Mamin bilang, "Ustaz, lagunya sedih, Ustaz. Irama Maulid sedih." Aneh dengerin. Bukan lagu-lagu selawat Al-Busra, bukan selawat sebagaimana anak-anak Al-Busra biasa baca, aneh baca, bukan. Iramanya tuh tanpa lagu, perasaan. Jadi apa ya? Sejenis instrumental ya. Itu irama orang mampus ini. Paham ilmu. Irama kematian anak punya orang tua. Paham ini. Jadi VCD yang sekarang dikeluarkan 2006 ini, entah oleh siapa, iramanya, pendahuluannya itu, ya instrumental, ya, tapi irama instrumental orang mati. Kayak seperti misalkan, apa ya? Lagu waktu jenderal-jenderal dipotong oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI tahun 65, lagunya sedih, kayak semacam telah gugur pahlawanku. Tuh, seiramanya sejenis itu ente. Paham ente? Tahun 2006 kemarin Maulid Allahu Akbar di Al-Busra, anda punya orang tua. Pendahuluan acara Maulid, gambar-gambar muka anda punya orang tua yang lagi makan, yang lagi bagaimana, itu iramanya irama kematian. Irama sepertinya anda punya orang tua udah mampus. Flashback di gambar orang tua anda, iramanya irama orang mampus. Paham ente? Tuh di sini. Jangan ente beli. Bahaya itu sini. Sepertinya mereka yang membuat, yang mengelola, yang memperbanyak adalah musuh-musuh Allah Ta'ala. Kalau musuh Allah Ta'ala jualan, jangan anda turut campur membelinya. Aku yang larang. Paham ente? Paham ente? Jadi dengan lagu tadi sepertinya bapak aneh udah meninggal. Apakah mereka nggak di atas iblis syaitan? Hanya setan iblis yang mengharapkan aku punya orang tua meninggal. Pun orang tua aku meninggal dan manusia wajib mati. Ada aku. Lu kira apa? Mati satu lebih dahsyat ketimbang yang satu. Esa hilang dua terbilang. Kalau kau tentara, esa hilang dua terbilang. Paham ilmu? Orang tua wajib mati. Ada aku. Esa hilang dua terbilang. Tenaganya lebih kuat ketimbang aku punya orang tua. Yang kalian tidak pedulikan, yang kalian tidak perhitungkan. Jangan pikir. Jangan dibeli itu kaset-kaset siang dangkal atau petaka itu kaset. Tapi karena ini diolah PPKI, ya pada Kuala ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Yang melibatkan diri dalam urusan itu pun akhirnya pada kualat, pada ketipu. Membiarkan keburukan berjalan, tetap akhirnya tertipu. Jadi biarkan keburukan berjalan ya.
Nah, dia tahu kejahatan. Allahumma, aku tahu. Sebab Anda terlalu baik menghadapi orang-orang jahat dengan perilakunya. Ketika Anda kenali manusia dalam bentuk kejahatan, datang impian. Aku terima bentuknya. Paham itu ilmu? Oh, ini kenapa? Ditangguhkan, gak pernah bisa belajar. Kenapa? Yang nanggung setan. Iwan Arung. Hidup dari Usman. Udah bercerai. Nikah belum bercerai. Orang murah. Orang mulai gila ajarin. Yang ngajar orang gila, yang hajar orang gila. Tapi gila nggak jadi murah. Ada orang normal perilakunya murah. Siapapun dia yang membuat rancu di otak anak, hukumnya orang murah. Orang murah ketemu sama orang murah. Tahu ilmu. Dikira apa? Manusia nasallallahu alaihi wasallam. Selagi otak inti otak makan cepat istighfar kepada Allah Taala. Selagi otak inti hanya hidup untuk makan cepat istighfar kepada Allah Taala. Selesai. Makanya puasa demi puasa yang menjadikan orang cerdas, pangkat, sensitif, peka dan sejenisnya, kuat, tangguh dan sebagainya, hilang keberkahan puasa. Kenapa? Sebab dalam puasa tetap otak inti hanya makan. Selesai. Akhirnya keberkahan, kemuliaan yang Allah telah berikan kepada nilai puasa itu sendiri tak lagi nampak di badan manusia yang beragama Islam. Kehinaan yang berjalan. Semakin dia banyak puasa, semakin hina. Lihat orang-orang hina yang tukang puasa. Lihat orang-orang yang tukang puasa, orang-orang hina kebanyakan. Wajib tidak jadi pemikiran, sunat dikejar-kejar. Orang apa yang mengejar sunat itu bukan hina, sementara kewajiban diabaikan. Lihat perilaku orang-orang kurang. Inti bukan orang kurang, inti ada dalam binaan anak, dalam dukungan anak, dalam penataan anak. Jangan jadi orang murah, jangan jadi orang kurang. Namanya tangguhkan, jangan secing. Udah bebek seadanya. Wantoha. Nama Habib ya. Muki kerikil. Sallallahu ala Muhammad. Enggak nanggok. Hari ini hadiah karena besok Mi'raj. Tidak ada tangguhkan hari ini. Jam berapa nih? Jam 2.5.20. Nanggok kapan? Ntar jam 4.08. Mati. Siapa suruh percaya sama Habib? Kebanyakan Habib tukang tipu. Maaf, guru nggak nipu ya? Guru nggak nipu. Yang nipu murid guru. Kata Syamsuddin. Mukeceng gondok. Maaf, guru saya nggak nipu ya? Terang-terang, guru saya nggak nipu. Yang nipu kebanyakan murid guru. Ngaku dor. Polanya udah 8 hari keliangan. Ane jawab menjahit, dor suruh dia jual tanah lagi mau gua. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نفحة هبت علينا دعوة الحق لدينا نفحة هبت علينا أرسله الله إلينا سيد الكونين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لسواه لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لسواه واستذلوا بحماه تنصروا نصر محمد. إنما الإسلام قوة
وجهاد وفتوى وصفاء وأخوة واقتداء بمحمد صلى الله عليه حبه ليس بعد الله ربه يا رجال الله حبه ليس بعد الله ربه وأطيعوه ولبوا تنصروا نصر محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حكموا قائد الأعادي ها هو الإسلام ينادي حكموا قائد الأعادي ها هو الإسلام ينادي وعملوا لله الباري إننا جند محمد صلى الله على للمتقين رغبة الهادين بنا هيئت للمتقين كل من قالوا راضينا بالحبيب مولاي محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد هذه الدنيا كتاعة اجعلوا الأعمال طاعة هذه الدنيا كتاعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا خير بطاعة أمر للهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول أين من يمشي يقول كن شفيعنا يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا اللهم
salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Menyambung kembali pembicaraan yang pertama tentang VCD dengan judul Maulid Nabi, peringatan Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW. Kenapa Anda larang untuk dibeli? Pertama, pembukaannya sudah mengarah kepada berharap orang tuaku pulang rahmatullah. Instrumentaria yang dibuat pendahuluannya sudah tanda-tanda sepertinya aku punya orang tua sudah mati, selesai. Pendahuluannya sudah laknat Allah Ta'ala. Lalu inti membantu membiayai penyebaran tadi dengan membeli, berarti memperbanyak penyebaran kematian aku punya orang tua yang kalian hidup ada di bawah naungan doanya. Paham? Karena siapa yang berada demikian? Kalau bukan di atas iblis dan syaitan, itulah musuh aku, musuh negara, musuh Allah Ta'ala. Paham ini? Inti nggak pernah mengenal iblis syaitan dalam wujud manusia dengan trik-trik akalnya yang na'udzubillah. Aku paham. Anak terlalu tajam melihat perilaku kebaikan, tapi kejahatan yang ditebarnya. Anak ya Rab, aku terlalu tajam. Sehingga alunan suara dengan musik demikian, ya Rab, ini kematian. Jadi sepertinya gambar itu, acara maulid yang kemarin tuh, bapak gue udah mampus paham tuh bahasa ya. Di bapak gue udah mampus. Dengan adanya VCD tadi, bapaknya udah mati. Jadi gambarnya itu dengan lagu-lagu seperti lagu-lagu waktu pemberontakan G30 SPKI tahun 65 yang jenderal-jenderal dipotong-potong. Waktu dikuburin tuh lagunya lagu seperti gugur bunga. Nah, speaker mati. Speaker mati. Kok bisa mati, Pak? Boleh. Oh, kabar. Seperti tahun 65 waktu pemotongan jenderal-jenderal kan film-filmnya ada. Ya, foto-fotonya Anda punya sekarang. Jadi waktu dikuburkan tuh jenderal-jenderal dengan hanya di alam dunia baru terjadi di Indonesia, jenderal-jenderal dipotong kakinya, badannya, terus dengan ini juga yang potongan-potongan pisau silet, potong sini sekian, lihat kakinya, si cak-cak tuh, baru dongkolnya. Filmnya masih ada dokumentasi. Foto-fotonya juga masih ada simpan itu foto. Dari semua peristiwa Indonesia, dokumennya ada clipping. Selesai jenderal-jenderal dikubur pada tahun 65, rakyat ngamuk, mengejar komunis-komunis yang berselubung sebagai pengurus masjid, pengurus musola. Tuh, dia tahu komunis-komunis jadi pengurus masjid, pengurus musola. Seperti sekarang sama yang sekarang. Budaya begitu. Pengurus majelis taklim sama. Nada-nada yang itu adalah lagu kematian, adalah sebagai pendahuluan VCD Maulid yang kemarin kita rayakan tahun 2006 bulan apa itu? Bulan apa Maulid kemarin di Arab Saudi, bulan apa? Ada Mei dan Juni, lihat dua saudara, dua-duanya murah berantem. 21 Mei. Baik. 21 Mei. Di Walid sini 21 Mei 2006 kita hadir manusia Allah Akbar. Foto-foto Walid. Ini foto Walid. Ini lagu kematian. Jadi Anda punya orang tua udah mampus. Digambarkan di situ orang tua Anda sudah mampus. Inilah lagunya. Di lagu kematian. Orangnya masih hidup tapi digambarkan di situ sudah mampus. Lihat kebiadaban. Kalau Mamit lagunya sedih Sat. Kalau Mamit beda pendapat sama Anda. Lagunya sedih Sat. Itu sudah lagu kematian. Ya jawab ini Sat kayak orang mati Sat ya. Kok lagunya kayak orang mati, iramanya kayak orang mati Sat ya. Iya dong. Esa hilang, dua terbilang. Paham? Pun inti sama. Inti masih remaja, inti orang muda. Esa hilang, dua terbilang. Ulama memang kehendak ilahi harus kembali. Tapi jiwa para ulama sejati dalam agamanya, di mana ulama sejati adalah membela negara tanpa pamrih, dan itu dibuktikan sebelum revolusi dan sebelum kemerdekaan dan pra-revolusi, dibuktikan oleh
Ulama-ulama Indonesia, boleh Habibnya, boleh Arabnya, boleh suku apapun juga, mereka menyatu dengan rakyat Indonesia, mempertahankan negara untuk meraih kemerdekaan. Bisa ada model. Aku muda tak pernah mengalami peperangan, tapi jiwa ulama-ulama sebagai pembela negara sejati, ya Rabb, beri aku darah mereka, roh mereka, untuk aku bela negara dengan agama yang aku ketahui. Begitu jadi manusia, baru merah putih. Bukan merah putih bakal nyabu, bukan merah putih bakal merusak lingkungan yang sudah membaik. Tuh kampung Wates kerjaannya. Hanya beberapa orang Jawa di situ. Dan orang-orang yang gak dikenali. Lu berhadapan sama gua anjing. Kampung Wates lagi. Udah 6 orang mukanya yang kenali. Dia. Tapi karena RT RW kampung Wates terlalu sangat amat lemah, tidak dihargai oleh mereka. Mau kata apa? Kalau Anda sebagai RT RW tak lagi dihargai oleh warga, Anda kenal baik dengan aku pun sama kenal baik dengan Anda. Ayo sini sama Anda, benahi kampung kamu. Gue bukan orang sini, gue orang di mana? Gue membaur. Anda orang di mana? Anda mengajarkan kebaikan dalam ajaran agama Anda tanpa mengatur sesuatu yang melainkan kebaikan untuk masyarakat dan untuk negara dan tidak merugikan agama apapun yang berkembang dan berjalan. Itulah aku. Kalau dia nggak punya tenaga, sini suruh gue nyatu sini, yuk bagaimana baiknya? Tendang, usir tuh orang-orang yang merusak kampung. Ya. Takut gue sini yang lawan. Nggak bisa terbuang bakar, suruh buang bakar, gue bakar rumahnya. Takut orang gitu. RT RW biar tahu diri, jangan mau dihinakan oleh pendatang-pendatang yang dia mengatur dengan uang 25. Iya, dia sudah jigo bikin layar tancap. Bagus bebarengan layar tancap di kampung Wates. Iya, bebarengan sama kita arahkan ke Cipete. Kalau bangsa ada anak-anak banyak. Berapa kampung yang disuruh serbu itu, bakar orang-orang yang disuruh. Tangkap sekalian. Ya, polsek nggak bisa nangkep 2.000 orang ini. Polda juga nangis kalau 2.000 orang ditangkap. Nah, iya, ini kan makan itu banyak banget. Iya, ikan gurame doyan, ikan emas doyan, ikan lele doyan, ikan mati pecek masih doyan. Ambil ikan sapu-sapu dipapak hidup-hidup. Kalau dahsyat banget, ini udah banget orang kampung Wates juga yang lihat begitu. Kamu sawah ikut-ikutan deh. Siapa itu yang makan ikan sapu-sapu? Siapa lagi tuh bukan guru anak? Siapa itu guru Habib? Bang Jai. Makan undangan. Sebelum beralih ke ya kamu capek. Berani nih kita pulang jam 4 kurang seperempat, berani gak? Tolong yang mengatakan berani unjuk. Berani gak? Inti ridho enggak kalau kita pulang jam 4 kurang seperempat, unjuk. Ente emang gak punya perut. Emang gak punya perut. Ente kan udah 2 kali minum, 2 kali Allahumma, ada dari semalam sampai sekarang belum makan ente. Belum makan ente. Allah ya Rabb, dari kemarin sampai sekarang belum makan. Oh, nah jenah nunjuk. Lagi siapa nilai lu? Catatan buat orang kampung Wates, ada 6 orang nama lu gue catat ya. Untuk kampung Wates 6 orang pendatang gue catat. Anda kalau sudah catat nama orang, polisi sudah tahu, TNI sudah tahu Anda, lu kira gue apa? Catat kampung dengan dia nih anjing-anjing ini. Ini dah musuh aku, musuh masyarakat, musuh agama, musuh negaraku. Anda catat sampai nama orang tadi, lu kira gue apa? Esa hilang 2 terbilang. Tangguhkan 1 nggak berjalan, 2 in 1 tetap jalankan. 2 in 1 separuh hati, ya 3 in 1, 3 in 1 nggak jalan juga. Ubah. Siapa mau nyebutin dia tuh susah tanggap. Gini. Pengumuman Bismillahirrahmanirrahim. Kita terima undangan dari Majelis Taklim dan Zikir sebelum syahadah. Sebelum syahadah. Dari Majelis Taklim jamaah kita yang sudah ngikutinnya kurang lebih 12 tahun, ada yang sudah 12 tahun, ada yang sudah 16 tahun, 15 tahun, ada yang sudah 8 tahun, ada yang baru 7 tahun, ada yang baru 7 bulan. Majelis Taklim tersebut bernama Majelis Taklim Sebelum Syahadat, beralamat di Jalan Jati Jajah, RT 03 RW 02, Kelurahan Jati Jajah, Kecamatan Cimanggis, Depok. Nomor telepon bukan punya lu. Jangan bacain nomor telepon, semuanya bohong. Nomor telepon sekian, HP sekian, kita pakai HP, yang jawab orang lain. Bapak siapa Pak? Taib. Bapak siapa? Lu namanya siapa nih? Enggak, bapak siapa? Wah, bukan punya tuh anak. Karena berapa kali kecelek tuh. Orangnya, ini namanya, ini bukan
Bapak siapa, Pak? Loh, ini siapa yang saya telepon? Saya tanya bapak siapa? Ditutup aja. Setan. Lihat, nipu guru. Lo rasain tangkap Polres Depok. Si nomor HP atau nomor telepon bukan punya. Tentu aja kita jadi nelfon salah mulu orang bentak. Bapak siapa? Salah sambung, Pak. Enggak, saya ada nomor telepon ini, namanya ini. Bapak salah sambung. Ujul bonek. Lihat, gara-gara nipu guru ditangkap Polsek. Dengan hormat, undangan dalam rangka mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala dan menunggu kembangkan kebenaran beragama serta pesurat seagama, kami mengundang bapak, ibu, saudara-saudari, nana, nenek, abah, abi, janda, perawan, kang serok ikan maupun tukang palak di pasaran untuk berkenan hadir dalam acara tasyakuran yang ke-7 Majelis Ta'lim Subul Sa'adah yang insyaallah akan diselenggarakan pada hari Sabtu malam minggu besok, malam minggu depan besok. Siap-siap ya, ganti baju koko biar baru, pici biar kelihatan nyentrik dikit. Caranya gimana Ustaz? Nggak usah beli, cuci pakai rinso, pakai kapur sirih, jemur, hilang deh. Pici masih hilang juga. Pici hilang, celana dalam hilang, kain hilang, baju koko hilang, Levi's anak hilang, sejadah hilang, sarung bantal hilang, sarung guling hilang, spray hilang. Apa yang gak hilang di Al-Busro? Kalau gigi Anda terbuat dari emas, hilang juga, Beb. Jas aneh hilang. Itu ada jamaah kita yang kawin. Kita maafin deh. Maafin. Ada aneh kasih jas satu, jas buatan Swedia. Aneh kasih satu, anu dandanin, gak kawin-kawin. Gak laku. Aduh, kita udah beliin jas, udah beliin kos kaki cap kuda. Rusak. Enggak laku sampai sekarang. Sampai aneh tarik lagi, bangun itu jas ya, bangun itu. Dia yang beli, dia orangnya. Hari Sabtu malam minggu tanggal 16 September tahun 2006 jam 21, minta maaf dari lo, kita arahkan melalui BM Polres Depok. Jam 9 kita berangkat. Udah paling pahit di atas, pahit getir setengah 10. Tapi jam 9 Anies siap berangkat ya. Jadi BM dari Depok insya Allah nolongin jam 9 arahkan mulai dari sini. Ada minta anak Jakarta, ya. Anak Jakarta jangan berlambat-lambat. Habis Isya 7:04 cepat jalan. Jangan jadi terlalu mulia Anda. Masih bagus diajak. Anda nggak butuh kalian, biar sadar itu. Tempat lapangan voli RT 03 RW 2 jadi jajar. Lapangan voli mustahil memenuhi jamaah kita. Tapi ini namanya doang lapangan voli. Tetangganya banyak punya kebun tapi nggak ditanami sesuatu. Paling pun sengon doang. Mengingat besar jumlah jamaah yang hadir, udah selesai Muhammad. Panitia pelaksana Bapak Al-Ustaz Marjuki membimbing Al-Ustaz Al-Habib Alwi dan Al-Segar. Ya, penceramah banyak. Makanya kita suruh anak-anak datang jam 9 arah-arahkan. Berarti 1 jam paling lambat di kawal BBM. Penceramah selesai baru kita masuk. Jadi kalau ada penceramah lain jangan masuk. Habis gimana kita bikin tawuran di sana. Sudik dengerin orang-orang murah. Ngerti ya. Jadi malam minggu besok ya minta maaf dari Allah ya yang dari Jakarta jam 9 udah paling pahit 9:04 ya Muhammad kumpul di sini untuk anak kita dan lingkungan seluruhnya jam mana ya kenal baik ya kita berangkat di sini jam 9 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Besok kita Mi'raj di sini ya sebagaimana pesan ana mente baik yang orang baru kenal ana maupun yang sudah lama mengikuti majelis Alimana. Terima kasih banyak dengar kata dan terima kasih banyak masih bisa menyempatkan waktu untuk datang dengan kesibukan yang kita jalani bersama. Selagi pesan anak, selagi orang tua anak masih ada usia dan bisa menyempatkan waktu datang ke Al-Busro, ambil manfaat doanya selesai dan tak boleh satupun di antara anda yang mendengar ini cium tangan deh. Itulah penghormatan anda kepada aku punya orang tua. Cium tangan anjing mari cium tangan. Alah, ngadepin bapak gue kayak ngadepin nabi. Berapa dia pada bermusuhan itu mana? Lu ngadepin siapa anjing? Ngadepin siapa? Gue asalnya anjing. Cuman keluarnya dari seng. Mati gue, wale bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin terakhir ya, cara mengurus mayit. Sebelum anda lanjutkan pelajaran ini, kita doakan dulu semoga jedah panjang umur. Gempa boleh berjalan, tsunami boleh menghanyutkan kita, tapi
tapi Nyak Jenah tetap berdiri tegar. Di pohon bambu lagi begini. Dia nggak hanya di pohon bambu. Loh Bib, gimana Bib? Kita semua anyut. Kenapa Nyak Jenah bisa nempel di pohon bambu? Badannya lengket. Oh, sehat. Apaan sih nya? Aneh heran Nyak Jenah kalau duduk selalu berdeket Bang Buhar. Ya, Bang Buhar nggak. Hukum syahid, hukum orang yang mati syahid. Kata syahid jangan disalahartikan. Kata syahid seringkali menjadikan kita yang beribadah dasarnya ilmu, ya, direcehkan oleh orang-orang. Sebagaimana yang Anda saksikan di televisi atau koran. Waduh, dengan laskar jihadnya, dengan seragam seakan anti peluru, udah ambil nasi ulam berebut. Orang murah, orang murah. Iya, korban selendang, kumis, golok kedua, gesper pagi yang hijau. Ini golok nih, gila, ujungnya doang kelihatan. Iya. Nggak boleh nemu. Bukan orang begitu, bukan orang-orang baik ya. Jangan diikutin. Tapi Anda terlalu muda untuk bisa mengenali perilaku manusia dengan kebenaran yang diperlihatkannya. Tapi kan yang mungkin Habib, tapi yang nggak ada Habib dalam kebenaran ilahi. Kalau ente selalu berpatokan dengan Habib, akibatnya itu Habib menyesatkan. Ente pandang Habib, akhirnya ente ridho di bawah neraka jahanam. Itulah ajarannya Rasulullah SAW. Selalu memperlihatkan hal-hal yang benar padahal kesamaran yang dilalui. Bisa dimulai? Mesti ada orang yang berani memberitahu, tidak menghina, tidak melecehkan, memberitahu kebenaran. Kalau namanya kebenaran, nggak pandang Habib, nggak pandang berhabib. Kebenaran harus tegakkan. Begini, jangan mentang-mentang Habib ente terkecoh, kemudian ente ikutin perilakunya. Jajaran akhirnya, jangan. Tapi pengikutnya banyak. Islam nggak mengenal pengikut. Islam yang tahu adalah syariat. Begini punya tuntunan. Paham itu ilmu? Yang terkecoh dengan Habib. Alah, kamu tahu Habib, tanya gue dulu. Lu nggak kenal Habib mudah-mudah. Tanya gue dulu pengalaman orang berjajaran masa silam. Ente mau ditipu-tipu, wirid ini. Nggak ada Habib. Gua tahu Habib Ali ngajar begini, ini tuturan begini, pandangan begini. Pokoknya kaset Anda rekam, keselamatan Anda 50 tahun ke depan melalui kaset Anda. Biar tahu deh, nggak ada orang berani ngomong begitu. Karena bukan berani. Penyelamatan dari situ ada apa yang harus diketahui dalam ilmu pengetahuan agama. Hukum syahid, hukum orang yang syahid. Apa syahid dimaksud? As-syahid, arti syahid. Waduh, mari kita maju. Jangan takut. Mari sama-sama kita bawa agama kita. Kita mati syahid masuk surga. Taib. Mati syahid masuk surga. Taib. Siapa yang bilang lo mati syahid masuk surga? Ngaji kagak, apa kagak? Oh iya, membunuh saudara dikatakan masuk surga. Perang antar kampung mendengungkan suara agama. Hah? Ayo, kampung kita diserang. Keluar lo. Lo takut lo sama orang sono kampung lo? Hah? Ayo keluar sama gua. Kita serang tuh kampung sono. Kita mati syahid. Lihat ketika iblis berbahasakan agama. Ketika iblis berlapiskan badannya dalam bahasa agama. Biar paham ini. Berantem tentang bawa agama. Itu musuh Anda sesungguhnya. Itu musuh Anda. Tapi dengan bawa agama. Biar paham tuh ilmu. Itu musuh masyarakat, itu musuh negara, musuh kalian. Kalau kalian tahu. Berantem sama urusan siapa? Tahu saudara dengan teriak Allahu Akbar. Mari kita mati syahid bersama. Surga di tangan kita. Surga di tangan kita. Nah, masuk hotel nggak boleh. Dan surga di tangan kita. Lo masuk hotel mesti masuk berhadapan dengan security. Diperiksa ban belakang, ban depan, bagasi dalamnya. Memasuk hotel yang bayar. Sebegitu ketat penjagaan. Apalagi surga Allah Ta'ala. Jangan pernah percaya manusia dengan jihad syahid surga di tangan kita. Ale lo bejat, makan pohon cemon. Jangan bohong, itu semua penipu.
Kalau kalian mau tahu siapa mereka, itulah mereka musuh-musuh kamu. Kalau kalian tahu. Asyahid, orang yang dikatakan syahid, huwa, yaitu man mata, seseorang yang meninggal fi ma'rakatil kuffar, di dalam berperang melawan musuh-musuh Allah Ta'ala, manusia-manusia yang mengingkari keesaan Allah Ta'ala, lalu memerangi kalian. Paham ente? Paham ente? Ente terlalu suci untuk mendengarkan. Paham ente? Seperti kayak orang benar gitu, kayak anak perempuan pembela Islam dan pengen ngopi lagi. Ya, ada yang pengen kencing takut keluar. Gimana urusannya? Syahid adalah seseorang yang mati tuh dalam berperang melawan orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka memerangi kalian. Paham gak ente? Jangan mau ditipu dengan bahasa syahid, jangan mau dikelabui dengan bahasa al-jihad. Orang gila, jihad. Jihad, ngaji kagak. Sampai speaker pengajian majelis ilmu pada keganggu. Teriakannya jihad, teriakan mati kita mati masih syahid. Dan orang-orang pejajaran ketika kita mengutarakan kemuliaan. Dikira apa? Perang antar kampung bawa-bawa agama. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan hukum orang yang mati dalam berperang melawan manusia-manusia yang mengingkari Allah Ta'ala, keberadaan Allah Ta'ala, dan bisa memerangi kalian dalam menjalani apa yang jadi syariat kalian dalam ajaran Islam. Lihat, non-muslim mengingkari, paham? Tapi kita nggak berperang dengan non-muslim. Paham ente? Bisa dimulai? Ya, murahnya ajaran Allah Ta'ala dan Rasulnya. Bisa dimulai? Kan kita nggak perang. Kenapa? Loh, mereka nggak perangi kita kok. Justru kita berperang sama orang dalam ente, sama orang yang badannya badan Islami, bahasanya Islami, tapi membuat lubang-lubang kehancuran dari ajaran agama kita sendiri. Contoh orang kampung Wates. Waspada ente terhadap orang-orang kampung Wates. Waspada ente. Waspada terhadap orang-orang kampung Wates. Kalau kampung sawah bisa hitung orang-orangnya. Kampung Wates justru lebih besar jumlahnya. Musuh-musuh anak, musuh negara, musuh agamaku, musuh Allah Ta'ala. Kampung Wates lebih besar jumlahnya ketimbang kampung sawah. Biar tahu ente. Makanya ente larang, jangan demen-demen sama anak kita ayam. Kalau mau tanya gue dulu, gue tahu dari rumah ke rumah. Selesai. Masuk rumah dari rumah ke mana? Alah, ente gak kenal bahasa. Bukan aneh mampirin rumah anak perawan satu-satu, ente dari rumah ke rumah. Ya, aku kenal. Selesai, sudah. Dari mukanya ya ketahuan. Makannya jarang. 6 orang kampung Wates yang sudah anak kenali. Anak kenal langsung. Anda dapat berita pun langsung. Oh ya, Anda kenal orangnya. Ya. Gitu. Bagaimana ciri-cirinya? Ya, aku kenal orangnya. Anda kan kalau main siang kayak malam putar-putar, emang ada apa? Untuk Anda sekedar tahu rumahnya, oh gampang dibakar nih, gampang. Karena lempar pakai panah api. Tidak demi duit. Jadi asyahid yaitu seseorang yang mati dalam berperang melawan manusia-manusia yang mengingkari keberadaan Allah Ta'ala dengan aneka keagungan, kemuliaan dan di mana orang-orang itu memerangi kita. Contoh, ente lawan Belanda, ente lawan Jepang, emang yang berantem siapa? Yang perang siapa? Yang dibayonet siapa? Jawab. Kenapa rakyat pada saat itu mau berperang, meninggalkan anak istri, bahkan nyawanya diserahkan untuk negara? Mereka muslimin, yang datang adalah Belanda dan Jepang. Paham itu ilmu? Paham ente? Kenapa Indonesia bisa merdeka sampai sejauh itu? Ya, pasukan demi pasukan dengan kekuatan senjata, na'udzubillah, dilawan dengan bambu runcing, dilawan dengan senapan yang ditembak 3 kali keluar peluru 1, dead, nggak kuat, dead. Tembak kata 3, dead, mati ya. Kaget, yang nembak kayak kaget lah. Kok tadi nembak 2 kali nggak mati? Dianggap Belanda, Jepang anti peluru, maksudnya pelornya yang ketiga baru nyala. Dead, mati tuh orangnya. Dianggap 2 kali tembak kamu, padahal peluru ketiga emang nggak jalan tuh, yang nomor 1, nomor 2 peluru boleh nemu. Kenapa rakyat Indonesia demikian? Allahu Akbar, demikian heroik menghadapi Jepang dan Belanda. Ingat, ini biar baca sejarah. Coba, sebelum kemerdekaan, sekian rakyat Indonesia saat itu 99,9% adalah muslimin. Ingat ente, bukan sekarang.
Ingat itu, sehingga keberanian orang Allahu Akbar. Pakai kolor doang perang. Kenapa perang pakai kolor? Orang bajunya nggak ada. Pakai sempak doang bisa larinya kenceng. Kenapa Beb? Dia harus mau nyari pun kelapa. Lagi ngambil pun kelapa ditembak ada dur. Nggak mati, kolornya yang jatuh. Lu kira mael. Iya, sempaknya badan sama. Hukum orang yang demikian keadaannya. Intinya biar paham tuh, syahid adalah seseorang yang mati dalam berperang melawan orang-orang yang mengingkari keesaan Allah Ta'ala, di mana orang mengingkari dimaksud ya menimbulkan peperangan besar menyerang kepada kaum muslimin. Saat itu ente tewas pulang rahmatullah, matilah anda, jadilah anda orang disebut sebagai syahid. Reformasi, syuhada reformasi, taib. syuhada reformasi. Lihat inti bahasa yang demikian membanggakan padahal kehancuran. Mereka yang menikmati hasil reformasi dari mahasiswa yang bergerak sejauh itu, apa? Wah, mereka nikmati semua kejayaan dan kenikmatan. Yang mampus mah mampus. Jangan ada ketara aja, buang kembang aja. Nggak kalian didustakan para mahasiswa muda-muda. Kalian nggak pernah tahu. Yang udah berjaya. Yang korban. Sorot TV-nya dibangga-banggain, sorot TV. Hormat kepada syuhada reformasi. Gila, syuhada reformasi. Syuhada reformasi. Lihat, biar paham bahasa musuh yang demikian membanggakan orang-orang sebagai kawannya yang tewas. Dengan bahasa agama, syuhada reformasi. Sekarang syuhada adalah bentuk jamak dari syahid. Siapa syahid itu? Syahid adalah seseorang yang mati di dalam berperang melawan musuh-musuh Allah Ta'ala, di mana musuh tadi memang saling membunuh dan saling menyerang. Ente mati dalam peperangan, matilah anda, disebut anda sebagai syahid. Lihat, berperang melawan musuh-musuh Allah Ta'ala. Lantas dengan mahasiswa yang tewas demikian, dikatakan syuhada reformasi. Dari mana jalannya? Kalau bukan permainan bahasa. Paham ente? Permainan bahasa yang merusak orang lain untuk terus saling bergontokan dengan sesama warga negaranya. Paham ente ilmu? Ente terlalu naik untuk bisa menerobos sesuatu. Ini belum ngangguk nih. Kalau kok belum ngangguk tegang ya. Oman lagi kayak anak sufi. Nah, gila, kok saya benek toton lagi. Benek buntut. Dan hukum orang tadi yang mati dalam berperang melawan musuh-musuh Allah Ta'ala yang sama menyerang anda, memerangi anda, lalu anda tewas, hukumnya gimana? Annahu la yughassal, tak butuh untuk dimandikan lagi. Allah, terus kemuliaan Allah, terus kemuliaan dari Allah Ta'ala buat orang yang matinya mati syahid. Wala yusalla alaihi, dan tidak butuh lagi disembahyangkan. Umpamanya mereka yang tewas dalam korban reformasi saat itu 14 Mei. Disembahyangin enggak? Dimandiin enggak? Lantas mana bahasa syuhada reformasi? Batal. Paham itu Starkster? Paham itu ilmu logika? Starkster. Sedangkan orang yang mati syahid adalah dia yang mati dalam keadaan berperang melawan musuh-musuh Allah Ta'ala. Dia mati, namanya syahid, kata jamaknya syuhada. Kan begitu. Di mana orang yang mati syahid, hukumnya bagaimana? Tidak dibutuhkan baginya untuk dimandikan, tidak butuh baginya untuk disolatkan. Lihat mereka yang digembar-gemborkan sebagai syuhada reformasi. Syuhada 27 Juli. Bisa ada Munir? Kenapa Munir nggak dibilang syuhada? Ente, wala yusalla alaih, nggak butuh disembahyangkan. Bahkan yukafanu, tapi cukup dipakein kain kafan. Wa yudfanu bagat, plus kuburin udah, pakein kain kafan kuburin, nggak usah dimandiin, nggak usah dimakamin. Linda saya kayak banser. Apa namanya? Dibungkus terus kuburin. Kuburin mana? Kuburin. Kalau dikuburin nggak muat, mana? Injak. Iya nginjak. Timun lah kayaknya. Paham ya? Lebih hina lagi.
merah putih sudah terlalu murah. Kenapa? Bukan merah putih yang murah, dijadikan terlalu murah orang mempergunakan bendera merah putih. Bisa dong, pakein merah putih. Iya, jatuh dari puunan. Kebetulan jatuh dari puunan waktu perayaan 17 Agustus, mati ngenakin keluarganya, pakein merah putih. Murah amat merah putih, karena merah putih terlalu murah. Sehingga setiap hal-hal yang anarkis menggunakan merah putih terlalu murah. Ya Allah, kesian negara kita dibuat dari eceng gondok kali ya. Kenapa itu terjadi? Dikarenakan umumnya, pertama, masyarakat Indonesia sudah melupakan sejarah bangsanya. Kedua, penjilat-penjilat sebagai tokoh-tokoh agama. Ketiga, penyusupan di berbagai kehidupan manusia Indonesia tak lagi dalam permasalahan. Keempat, masyarakat memang sudah terpojokkan dalam ekonominya. Kelima, nggak ada guru-guru yang dianggap mengerti ilmu, mau mengorbankan pengetahuan ilmu agamanya dan tidak berkhianat kepada ilmu yang diketahuinya. Tadi lagi iseng nonton televisi, dan Haji Didin Hafizuddin tuh. Ya, Haji Didin Hafizuddin. Enak orang kan nyari berita, wah apa itu? Dalam masalah amanat. Amanat adalah kejujuran. Lawanannya ya. Satu hadis mengatakan, jadi dengar langsung. Oh ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-amanatu tajlibur rizqa. Al-amanah tajlibur rizq. Sifat kejujuran seseorang bisa dimodi. Di mana sifat kejujuran ini relatif. Jujur dalam bekerja, jujur dalam menerapkan ilmu yang ada, jujur dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, di mana orang ibadah kepada Allah Ta'ala pasti ada dosa dalam perbuatan ibadahnya. Jujur maafkan aku ya Allah atas kesalahan, kelemahan, ketidakmengertian aku dalam tuntunan ilmu, sehingga aku ibadah aku sadari sebagai suatu nilai yang tak terpuji. Minta maaf ya Allah, tolong terima amal ibadahku. Itulah amanat. Jujur dia dalam mengutarakan kelemahan yang dilakukan, bisa dimengerti sambil dibenahi melalui ilmu-ilmu yang lain yang dipelajari oleh dari para guru. Al-amanah tajlibur rizq, mendatangkan atau menarik rezeki. Kejujuran mendatangkan rezeki. Ente paham nggak? Kejujuran mendatangkan rezeki. Umumnya kita nggak jujur sih, makanya pada picik rezeki. Ketidakjujuran menjadikan kita bingung cari nafkah, bingung, mati langka sudah. Lebih jahat lagi orang yang ngerti ilmu kagak jujur dalam membawakan ilmunya, kadang melihat kanan dan kiri. Wah, ini orang kaya Selembang, wah ini orang jagoan Selembang, kagak ada laksanakan. Dimana menjalankan kejujuran dalam ilmu adalah kecintaan buat mereka sebagai saudara yang kita ajarkan ilmu. Ya. Al-amanah tajlibur rizki, wal khiyanah tajlibul faqra, kata Rasulullah. Sifat pengkhianatan mendatangkan kemiskinan. Karena orang pada masing-masing berkhianat, akibatnya pola bertindak, pola berbuat, pola berbahasa, pola berpikir, pola berkreasi dan akhirnya apa? Dalam bentuk kemiskinan. Bisa deh berbuat tanpa perhitungan. Berbahasa sudah tak lagi berpikir lebih dahulu bahwa apa yang disampaikan sesungguhnya ada penipuan. Udah gak mikir lagi. Lihat, gara-gara khianat. Songong sama yang tuaan, kurang ngajar sama guru. Terus berjalan. Tuh, mendatangkan kemiskinan. Bisa ada di mana rezeki enggak selalu saja makanan yang ente bisa makan ke perut. Bisa ada rezeki berpikir baik, rezeki yang Allahu Akbar. Berperilaku terpuji Allahu Akbar. Bisa menerima kebenaran ajaran kita, agama kita sendiri, Allahu Akbar. Itu semua disebabkan kita tak berkhianat dari sekedar ilmu yang kita ketahui. Ente yang menerima, iya, meskipun belum mampu dikerjakan, alhamdulillah, ku terima ilmu betul ya Allah. Beri aku tenaga untuk bisa memperbuat ya Allah. Tolong ya Allah. Itulah rezeki dari Allah Ta'ala buat kalian. Tapi karena mayoritas sudah saling menipu, saling ngakal, buta tata cara. Paham ilmu ya? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. What? Al-qalbu mutayyib. Ya, 2 in 1. Anda mau lihat ini pada ngasih pinggang. Ya Allah, tolong yang enggak, kok anak gading Serpong enggak ngasih enggak apa-apa. Kalau anak gading Serpong, ya duitnya tanggung. Jadi enggak usah ngasih dulu. Tapi pimpinannya wajib ngasih. Ya. Pak Ujang wajib ngasih, enggak kan gue laporin polisi. Ya, maksudnya biar ditembak mata kakinya. Al-qalbu mutayyib.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. القلب متيم بطه النبي وصلى وسلم على طه النبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه Karena musibah terus berjalan, gempa insyaallah terus Allah Ta'ala wujudkan harapanku agar tetap menjadikan pelajaran buat rakyat Indonesia yang terlahir memang untuk merusak negaranya. Lebih khusus lagi di samping merusak negara, merusak agama, bahkan mengadu domba antar suku, antar agama dengan dalih merah putihnya. Perbanyak gempa ya Rabb. Wilayah-wilayah yang tak ada guru-guru yang baik, jujur dalam membawakan ilmunya. Alhamdulillah, insyaallah, alhamdulillah. Kalau ente satu hal itu ente alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Ketika ente dengar sesuatu
yang nggak pernah ente tahu sebelumnya. Ini adalah ilmu agama aku. Begitu, apalagi sebacaan tadi itu bahasa Rasulullah SAW yang disebut hadis yang anda dengar tadi dari Didin Hafizuddin, Kiai Didin Hafizuddin. Kebenaran ajaran Rasul jangankan dari manusia, kalau saja binatang dari 1000 bisa ngomong menyampaikan kebenaran ilmu yang dibawa oleh ajaran agama Islam, terima kebenaran dari mulut binatang, apapun jenis binatang tadi. Paham ya? Paham itu prinsip ente? Paham ya? Prinsip itu jangankan manusia, binatang bisa ngomong, memberitahu kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami turut. Bisa ada motif. Itu jiwa aku. Sehina manusia, apapun bagaimana perilakunya, tapi omongannya Allah Akbar, alhamdulillah dapat ilmu. Apalagi hadis Rasulullah SAW. Nabi memberitahu al-amanah tajribur rizq. Al-amanah tajribur rizq. Amanat atau sifat kejujuran tadi mendatangkan rezeki. Allahu Akbar. Rezeki apaan aja, Allahu Akbar. Nama dari Allah, Anda bukan orang yang jujur dalam membawakan ilmu. Anda bukan manusia yang jujur sebagai guru. Anda bukan manusia yang jujur dalam perilaku. Tapi Anda berupaya, ya Rabb tolongin, bagaimanapun perilaku aku takkan pernah berkhianat dalam ilmu ajaran agamaku. Itu prinsip Anda dalam kehidupan sampai mampus. Tetap aku tak akan pernah berkhianat dengan sekedar ilmu yang aku tahu. Tujuan dari situ. Allahu Akbar, alhamdulillah, al-amanah tajribur rizq. Kalau saja inti anda khianati dalam ilmu, mustahil inti bisa Allah Ta'ala kehendaki datang ke tempat anda dalam menuntut ilmu. Mustahil. Makanya orang-orang berkhianat tak akan pernah bisa duduk lama di majlis ta'lim aku. Siapapun manusianya, selagi inti berkhianat dalam urusan agama, tidak akan mampu Allah Ta'ala kasih kekuatan di majlis anak. Tidak. Orang berilmu, tapi perilakunya khianat dalam ilmunya. Tahu khianat dalam ilmu? Cari muka. Khianat dalam ilmu. Ya, seakan-akan padahal dia ngedustakan ente untuk muji-muji ente, untuk diambil uang ente. Itu guru-guru pejajaran itu siadangkalan. Itulah orang khianat. Melihat kampung-kampung pemuda remaja bukan dirusak oleh sesuatu ini, tapi dirusak oleh pengkhianatan pada guru agama. Pengkhianatan pada guru agama. Paham itu ilmu? Wah, kami ini takut, kalau begini takut, kalau begini takut, kalau begini takut. Kami bini takut, najis. Manusia, na'udzubillah. Sama Allah Ta'ala lo khianat, sama bini lo takut. Sama Allah Ta'ala lo khianat. Iya, ngadepin orang ntar gue jadi demusin sekampung sama gue doang lo takut. Iya, emang kampung punya kampung dia. Ini kan negara gue. Apa yang lo takutin? Dimana sifat orang yang tidak khianat dalam ilmu, tentu nama orang yang khianat dalam ilmu bahasanya enak, baik, membaurnya baik. Kenapa? Sebab dia berasa, dia lebih mengerti. Dia mesti tunjukkan hal-hal yang baik dalam ilmu yang dia mengetahui, sehingga dia selamatkan orang lain dengan sifat bijak. Dimana sifat bijak itu berjalan dan datang pada diri seseorang dalam perilaku, dalam pembaurannya, sejauh sifat pengkhianatannya tidak ada. Paham itu ilmu? Sejauh sifat pengkhianatan tidak ada pada diri orang yang dianggap sendiri mengerti ilmu, sebegitu pula sifat bijak yang dilakukan. Paham itu ilmu? Tapi karena guru-guru kebanyakan khianat, jadi gimana ya? Gimana? Khair. Makan tuh paros ikan mas. Ini bulan rawah, namanya bulan tabrakan ikan mas. Bulan rawah ini bulan tabrakan ikan mas, kata jahe. Sono tahlilan, ya rawahan gitu. Dia tahlil mak bapak yang udah pada enjoy. Gila orang Indonesia sekarang. Artis-artis sekolah yang nggak tamat, bahasa Inggris nggak paham, ngomongnya sebentar. Gimana kita jadi nggak begitu enjoy sama dia? Asik ngomongnya. Ya seperti negara kita, negara dreaming. Allah, orang Indonesia lihat kesombongan ketika ada pada sebuah badan manusia. Nggak bisa bahasa Inggris, jadi istilah-istilah yang itu yang mana kita ini nggak berasa enjoy begitu. Asik ya. Kalau begini caranya kita nggak punya hope dong. Hope harapan. Kalau begini caranya kita nggak punya hope dong. Ya. Ngomong aja nggak punya harapan kayak diganti dalam bahasa Inggris. Lo susah sih. Gue jadi hopeless nih. Asik. Bilangnya lo toples. Ya, gue buka tutupnya baru gue tiban. Orang Indonesia nggak ngerti bahasa Inggris tapi sok istilah bahasa Inggris nggak tuh malu. Indonesia kenapa jadi begini? Siapa ngajarin sih? Ini biar jadi orang kaya kenapa? Ya Beb, motor ngocek alhamdulillah Beb. Tak paham itu. Amanah tuh tajribur rizq. Amanah berpegang dengan sesuatu yang jadi aturan ketentuan begitu. Allahu Akbar.
dalam agama enak ente. Tajlibur rizqa, mendatangkan rezeki dalam mata pencaharian, rezeki dalam rasa simpati orang yang ente bawa kebenaran. Allah Akbar, nggak bisa dihargai ente. Iya, kemana orang dikenali ente orang baik. Di Allah nikmatnya kehidupan. Kapan kehidupan dirasakan nikmat? Ketika sifat kejujuran dalam membawakan ilmu, lalu ente laksanakan itu ilmu sebagaimana ketentuan ilmu yang berlaku, ente jalani sebegitu yang ente laksanakan dalam bentuk tuntunan ilmu, dan tidak ada pengkhianatan, kepura-puraan dalam mengajarkan, dalam beribadah. Sebegitu Allah telah berikan rezeki yang kau dapatkan, yang dimana rezeki ini umum, bisa rezeki dalam menjadikan ente enak, sebagaimana orang megang rezeki enak, di mobil ini bisa, mobil ini bisa. Pun hatinya Allah Ta'ala kasih siraman yang Allahu Akbar, enak. Sakit hati kalau saudara diganggu jadi nggak kenal agama. Sakit hati kalau lingkungannya sudah membaik dirusak dengan tontonan-tontonan. Sakit hati kalau dia saudara ya asalnya baik kok dia perbuat seakan orang baik tapi dirusak dengan aneka hiburan dan miras, judi, narkoba. Kenapa? Sebab ente gak khianat dalam ilmu ente. Ketika orang gak berkhianat dalam ilmu, mustahil dia berkhianat kepada negaranya. Paham ente? Oh, terlalu luas makna al-amanah tajlibur rizqa, wal khianah tajlibul faqra. Pengkhianatan menjadikan kemiskinan. Contoh, miskinnya negara kita, padahal makmurnya Allahu Akbar. Bisa mutiara dunia negara Indonesia. Tapi jadi apa sekarang? Jadi luwek-luwek. Jadi bulan-bulanan negara asing. Kenapa? Mayoritas yang mengelola negara para pengkhianat. Paham ente? Paham ilmu? Ini jangan artikan khianat selalu dalam agama. Umum. Gara-gara orang yang banyak berkhianat, apa hasilnya? Kemiskinan merata di berbagai wilayah. Bisa ada modi. Jangan jadi presiden hanya untuk kota-kota besar. Jangan hanya jadi panglima hanya untuk camp-camp yang ada atau basis-basis militer. Jangan jadi gubernur hanya untuk kota Anda. Jadilah Anda gubernur untuk semua wilayah di mana Anda punya wewenang sebagai gubernur pada sebuah kota. Paham itu ilmu? Jangan jadi RT sebatas RT lo. Udah kanan kiri udah. Jauhan dikit dari tetangga sebagai RT ini nggak mau tahu siapa dia, anak siapa dia, orang mana dia, nggak tahu. Jangan hanya jadi guru sebatas kamu ente serap ilmu orang lain. Gara-gara ente ketakutan kehabisan makan, akhirnya ente berkhianat dengan sekadar ilmu yang ente ketahui. Apa hasil pengkhianatan? Menimbulkan hasad, iri, dengki. Sebab ente sudah jatuh miskin. Paham ente? Oh, alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Jangan nikmatnya bawa diri enak. Allahu Akbar. Saya mau dia, alhamdulillah. Anda mau kasih ente doa kayaknya Rob. Kalau nggak kayak gimana ya Rob? Kasih waktu sebulan lagi. Kalau sampai satu bulan ke depan ente nggak kaya lagi, habis lebaran ketemu anak masih miskin, gimana? Matiin tuh anak. Besok malam Senin penutupan buat orang kita yang penutupan di rumah Bang Lilik, kamu belum. Malam Selasa di Bang Bonding, malam Selasa di rumah siapa nih? Bang Bon jalanan. Dik. Di jalanan. Ya, malam Selasa di rumah kepala dusun Bambon. Kepala dusun ya. Emang dusun ada palanya. Di Bambon rumah Bang Puding. Malam Rabu kedua anak di mana anda lupa. Malam Rabu kedua di Kampung Bali. Malam Kamis kedua anak di Keramat Jati. Malam Jumatnya di mana? Meruya ya. Malam Sabtu di mana itu? Malam Sabtu RTM. Bukan RTM ya? Oh, dari RTM langsung ke begitu dikatanya tapi nggak dibagi duit biar saudara pantang datang. Ya, saya bakar penutupan katanya, penutupan 1,5 juta. Kenapa kamu saudara kikir pelit? Bukan duit saudara. Apa urusan lu? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini doa agak lama. Perhatian, pemberitahuan, minta maaf, minta redha. Anda kalau udah baca doa, minta maaf, minta redha, jangan ente minta doa lagi sama Anda. Paham ya? Anda baca doa, Allahu Akbar capek, rambut Anda basah, jidat Anda basah, pusar Anda basah, hampir jibil lepet keringetan. Paham jibil lepet? Paham? Paham nggak? Biji peler nggak paham? Hampir biji peler keringetan. Paham ya? Paham ya? Biji peler keringetan. Sambungan CWL.
Keringetan gading serbong bonceng kereta. Keringetan. Jangan ente minta air lagi, beb. Jangan. Mati ya, dia bilang mati. Mati kena air aneh kedua kali. Ente baru sangka dengan doa anak. Udah untuk Allahu Akbar. Jadi bagaimana? Udah dapat tuh air, waktu ente dapat itu air dengan doa yang aneh diem, ente niatin urusan masing-masing. Jangan sepertinya tadi kagak acik ente minta air lagi. Beb, abang aneh beb. Kenapa? Mau ngelamar ditolak beb. Jadi maksudnya, ya minta air beb biar diterima. Aneh bacain ya Rob. Mudah-mudahan perempuan kawin buru-buru. Jangan, satu untuk semua itu doa. Jangan minta lagi. Jadi anda suka maki-maki terkelak. Ente, ya Allah, ente mementingkan pribadi ente nggak kesian sama anak. Sebegitu na'udzubillah berbuat Allahu Akbar. Kenapa jangan? Udah, jadi anda suka marah begitu. Udah sangka baik dong itu doa. Baru ente minta ajak sama Allah 3. Allahumma nggak kurang anda bacain buat ente 30. Bahkan nggak bisa ada di otak ente itu hajat yang minta Allah Ta'ala buat ente. Kenapa ente mesti minta lagi? Ini gak kesian badan aneh yang udah tipis begini. Masih ini duit tebal. Masa ini minta ini, jangan deh. Kok udah itu sebenarnya. Kecuali sakarat, ente punya emak, ente punya bapak, ente punya guru, ente punya abang. Saudaranya di sakarat, dia tolong deh. Ya sudah, matiin buru-buru. Mati ente. Coba, dia gua mati juga gimana Beb? Gua mati juga, mulutnya tekuk. Habis gimana? Airnya taruh dalam hidung. Enggak mati juga, tusuk pakai sate. Tusukan sate dari sini masukin gitu ya. Mati, nanti kena air mati. Siapa kena air mati? Nanti yang sehat joprak mampus sudah yang sakarat. Jangan ya, aneh capek. Allah. Masa kan mesti ngaku, masa kan mesti bohong? Apa untungnya sih yang ngaku-ngaku minta? Lalu apa ruginya kalau aneh jadi ngaku-ngaku lalu? Nasallallahu alaihi wasallam. Lihat inti jaga amanat mengerikan ini. Jaga amanat begitu membahayakan. Sebab aneh nggak boleh ngaku A, nggak boleh ngaku B. Jaga, jangan sampai dia mandang aneh keren. Jaga, jangan sampai teng. Aur lagi itu pandangan. Bubarkan itu penglihatan. Sampai begitu. Enggak udah belum? Dodon jawabannya. Dodon nyawatinnya. Ini anak perawan banyak begini, apa yang ada mau ambil Dodon apa ya? Ini Dodon itu anti mau tahu. Dodon pengusaha jambu apa nih? Kayak itu jambu air yang udah didaur ulang berbentuk dodo, cap jangkrik emas. Gila, aneh tadi ada anak murid ngasih aneh apaan tuh? 4 biji. Aneh lihat mereknya. Ya Allah, bandrek cap jangkrik emas. Allahu Akbar, orang kehabisan logo apa? Kehabisan daya tarik apa? Allah, udah aja jamu atau bandrek cap kantong peler. Susah amat. Iya. Itu peler bahasa Betawi deh. Oh iya, kalau bahasa Inggrisnya lemper. Itulah al-amanah tajlibur rizqa wal khiyanah tajlibul faqra, sehingga memberi nama usaha pada bingung. Jangkrik emas, jangkrik nggak ada yang emas, yang ada jangkrik leongan, palanya berserat emas. Ganti-ganti itu nggak bakal laku dijual. Ada banyak haki gue bilang apa lo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'a 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mala'il a'la ila
يوم الدين وصل وسلم على محمد حتى ترى العظام من عليها وأنت خير الوارثين يا كريم الإحسان يا كريم الإحسان يا كريم الإحسان يا دائم الخير يا دائم الخير يا دائم الخير يا كثير المعروف يا كثير المعروف يا كثير المعروف اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا بعد إذ هديتنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف ارزقنا فيما جرى بالمقادير اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف ارزقنا فيما جرى بالمقادير اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف ارزقنا فيما جرى بالمقادير تقبل الله. Ane minta waktu 5 menit. Anda punya tamu kebetulan dari Aceh, terselamatkan dalam serangan ikan hiu. Dari Aceh, di Aceh tuh banyak ikan hiu. Di mana ikan hiu? Di musola. Nah, ada ikan hiu yang datang dari Aceh mampir ke Al-Busra. Saudara Leget. Nih Bu, kalau lihat muka-muka ikan hiu, mana orang Leget mana? Ente cepat. Adil leget tuh bahasa Sunda apa ya? Leget apa ya? Yang lengket bakal burung biar lengket apa ya? Getah. Nah, inilah ikan hiu dari Aceh. Mudah-mudahan nyak jenah kesemsem ya Allah, mudah-mudahan. Kalau saja nyak jenah berlapang dada, semua tanggokan yang ada aku hadiahkan untuk nyak jenah sebagai lamaran. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.